Sobat Edraflo, pernah nggak kalian merasa capek karena terlalu memikirkan omongan orang? Atau merasa hidup kalian gini-gini saja karena ada trauma masa lalu yang belum beres? Buku yang akan kita bahas hari ini menawarkan solusi yang cukup radikal. Namanya Psikologi Adler. Intinya cuma satu, kebahagiaan itu ada di tangan kita, sekarang juga. Tapi untuk sampai ke sana, kita butuh satu keberanian besar, yaitu keberanian untuk tidak disukai. Kok bisa begitu? Poin pertama yang paling menampar adalah soal etiologi versus teleologi. Kebanyakan dari kita percaya kalau kita trauma karena masa lalu. Tapi menurut buku ini, itu cuma alasan. Adler percaya bahwa kita sering menggunakan masa lalu untuk mendukung tujuan kita saat ini. Misalnya, kita tidak mau bergaul karena takut ditolak. Lalu, kita menyalahkan masa lalu kita yang pernah dibully. Highlight-nya adalah ini. Kamu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu di masa lalu, tetapi oleh makna yang kamu berikan pada kejadian itu hari ini. Kamu bebas berubah, bahkan mulai detik ini juga. Adler pernah bilang, semua masalah manusia bersumber dari hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa rendah diri, atau sebaliknya, kita haus akan pengakuan. Di buku ini dijelaskan bahwa kita sebenarnya tidak perlu pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Salah satu kunci untuk merdeka adalah konsep pemisahan tugas. Tugas kita adalah berbuat baik, sementara tugas orang lain adalah suka atau tidak suka kepada kita. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kalau kita sudah benar-benar memahami ini, hidup rasanya bisa jadi jauh lebih ringan. Banyak dari kita terobsesi untuk menjadi spesial atau luar biasa. Padahal, menurut buku ini, mengejar kesempurnaan itu melelahkan. Adler menawarkan sebuah konsep menarik, keberanian untuk menjadi biasa saja. Menjadi biasa bukan berarti malas, tapi menerima diri sendiri apa adanya. Saat kita berani menjadi biasa, kita tidak akan merasa gagal hanya karena tidak dipuji orang lain. Justru kita bisa fokus untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi sekitar tanpa beban. Pada akhirnya, hidup itu bukan garis lurus dari masa lalu ke masa depan. Hidup adalah rangkaian titik-titik kecil yang disebut momen sekarang. Jangan menunggu sukses baru bahagia. Jangan menunggu libur baru merasa hidup. Hiduplah seperti sedang menari. Yang penting adalah setiap langkahnya, bukan hanya sampai ke garis finish. Karena jika kamu hidup dengan sungguh-sungguh di momen ini, maka masa lalu dan masa depan bukan lagi masalah.